Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan wangi dedaunan tua yang membusuk. Di balik bentangan sawah yang menghitam, tampak sebuah desa kecil yang tampak biasa saja pada siang hari, tetapi berubah menjadi tempat penuh bisik-bisik aneh saat matahari tenggelam. Desa itu bernama Karangjati, sebuah desa yang sejak dulu hidup dalam dua kenyataan, satu yang terlihat oleh mata, dan satu lagi yang hanya dirasakan oleh mereka yang nekat terjaga ketika malam merayap. Di desa itu, orang jarang keluar setelah pukul 9 malam. Mereka percaya bahwa setelah waktu itu, batasnya menjadi tipis, seakan dunia manusia dan dunia lain bersinggungan sedemikian dekat hingga suara langkah pun bisa menarik perhatian sesuatu yang tidak boleh disebut namanya. Para sesepuh selalu mengulang nasihat yang sama, rezeki itu dicari, bukan dipinjam dari tempat yang tak terlihat. Namun kata-kata itu sudah lama kehilangan kekuatannya, digerus oleh zaman dan kebutuhan hidup yang semakin menekan. Karangjati dikenal sebagai desa yang subur, tetapi entah kenapa warganya tetap bergelut dalam kemiskinan. Sawah luas, ladang hijau, namun panen selalu gagal tanpa alasan jelas. Hasil bumi seakan enggan tinggal, sementara uang selalu mengalir entah kemana. Para penduduk menyalahkan cuaca, hama, atau harga pasar, padahal diam-diam mereka tahu ada sesuatu yang lebih gelap yang sejak dulu membayangi desa itu. Konon, jauh di dalam hutan angker di belakang desa, berdiri sebuah gubuk reyot yang tidak pernah runtuh sejak zaman kolonial. Gubuk itu disebut sebagai rumah paku bumi. Tidak ada yang tahu siapa pembangunnya, tetapi semuanya tahu fungsinya. Tempat orang-orang mereka yang putus asa pergi untuk mencari jalan pintas. Tempat untuk meminta kekayaan, ketenaran, atau kesuksesan, dengan syarat yang tidak pernah sebanding dengan hasilnya. Dan malam itu, ketika bulan sabit menggantung pucat di langit seperti mata setengah tertutup yang sedang mengintai, seorang pemuda bernama Raka melangkah menuju batas desa dengan napas berat. Hutangnya menumpuk, usaha keluarganya nyaris bangkrut, dan ibunya sedang sakit hampir tak tertolong. Dia sudah bekerja keras siang dan malam, namun kenyataan hidup tampak selalu kalah selangkah darinya. Orang-orang bilang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi kecuali satu hal, pesugihan. Dengan langkah gemetar dan penuh keyakinan yang bercampur putus asa, Raka meninggalkan jalan tanah desa. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, melihat lampu-lampu rumah yang mulai redup. Mendengar suara anjing menggonggong ke arah hutan, seperti memberikan peringatan terakhir. Namun Raka tetap melangkah. Ia tahu, sekali masuk ke hutan itu, ia bukan hanya mempertaruhkan hidupnya, tetapi juga jiwanya. Langkah Raka semakin dalam memasuki hutan. Pada awalnya suara jangkrik masih terdengar, tapi makin jauh ia melangkah, suara itu hilang satu persatu, seakan seluruh makhluk hidup memilih diam saat ia lewat. Hanya ada suara ranting patah di bawah kakinya dan desahan angin yang terasa lebih dingin dari seharusnya. Semakin jauh memasuki hutan, pepohonan terlihat makin rapat, batang-batangnya menghitam seperti gosong. Seolah pernah terbakar, namun tak pernah tumbang. Raka menelan ludah ketika melihat akar-akar pohon yang menjulur seperti urat-urat raksasa, seakan bergerak mengikuti langkahnya. Di antara gelap, ia melihat sesuatu. Lampu kecil berkedip-kedip, seperti lentera tua. Raka teringat cerita para tetua, jika kau melihat cahaya di hutan itu, jangan mendekat. Itu bukan cahaya manusia, tapi malam itu, rasa takut kalah oleh keputusasaan. Ia terus berjalan ke arah cahaya itu. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah gubuk tua. Dindingnya terbuat dari bambu kusam yang dipenuhi tali kuning dan tulang-tulang kecil yang digantung di setiap sudut. Atapnya bolong, namun anehnya ada asap tipis mengepul dari bagian dalam. Gubuk itu tidak seharusnya berdiri kokoh, tetapi ia tetap tegak, seolah dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat. Raka menarik napas, lalu mengetuk pintu. Tok, 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 tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tok, 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 tiba-tiba, pintu itu membuka sendiri. Perlahan, tidak ada angin. Tidak ada tangan manusia, hanya derit panjang yang terdengar seperti keluhan makhluk tua yang sedang terbangun. Masuklah, sebuah suara berat dan serak terdengar dari dalam. Raka tak melihat siapapun.
Ruangan itu hanya diterangi beberapa lilin kecil yang menyala redup, mengeluarkan asap hitam tipis. Bau kemenyan bercampur aroma anyir menusuk hidung. Di tengah ruangan, terduduk seorang lelaki tua berkulit pucat keabu-abuan. Rambutnya panjang tak terurus. Matanya merah seperti tidak pernah tidur. Di depannya, ada mangkuk besar berisi air hitam pekat. Raka tidak tahu apakah itu air atau darah. Anak muda, kau datang membawa harapan atau membawa putus asa. Suara lelaki itu seperti dua suara sekaligus. Satu dari tenggorokannya, satu lagi entah dari mana. Raka menelan ludah. Saya butuh pertolongan. Keluarga saya. Lelaki itu tertawa, pelan tapi menusuk. Aku tahu, semua yang datang kemari selalu sama. Tidak ada yang datang membawa syukur. Ia kemudian meraih tongkat penuh ukiran simbol aneh, mengaduk air hitam di mangkuk tersebut. Setiap putaran menghasilkan riak yang memantulkan bayangan-bayangan wajah yang tidak seharusnya terlihat, bayangan manusia, tapi bukan wajah Raka. Jika kau menginginkan kekayaan, katanya sambil menatap Raka tanpa berkedip, kau harus menerima pendamping. Raka mengerutkan dahi. Pendamping, makhluk yang akan menuntun perjalananmu menuju rezeki. Ia akan membantumu, sebagai ganti sesuatu. Apa gantiannya? Lelaki tua itu tersenyum. Senyum yang membuat darah Raka terasa dingin. Jiwamu bukanlah harga yang paling mahal. Ada yang lebih berarti bagi makhluk itu. Lalu dari balik gubuk, terdengar suara lirih. Bukan suara hewan, bukan suara manusia. Suara itu seperti anak kecil, menangis, memanggil. Ayah, Raka terpaku. Tenggorokannya mengering. Ia ingin mundur, tapi kakinya terkunci seakan tanah di bawahnya menahan. Lelaki tua itu mendekatkan wajahnya yang cekung pada Raka. Makhluk itu sudah memilih. Kau hanya perlu berkata, ya. Tangisan itu semakin jelas, seperti tepat di belakang punggungnya. Ayah, tolong aku. Raka gemetar. Ia tahu, jika ia mengatakan satu kata itu, hidupnya tidak akan pernah kembali normal. Namun ia juga tahu, jika ia tidak mengucapkannya, keluarganya mungkin tidak akan bertahan. Dan dalam ketakutan paling dalam, mulut Raka perlahan terbuka. Mulut Raka bergetar. Kata, ya, hampir keluar. Tapi suara tangisan itu tiba-tiba berubah. Bukan lagi suara anak kecil yang memanggil ayah, melainkan suara rangan panjang yang rendah, seperti sesuatu yang merayap keluar dari liang kubur. Ya, hahaha. Raka tersentak mundur. Wajahnya memucat. Itu bukan suara anak. Lelaki tua di depannya perlahan menunduk, seakan tengah menikmati ketakutan Raka. Sudah kubilang, pendamping itu bukan makhluk manusia. Tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, cepat, patah-patah, dan sangat dekat. Terlalu dekat, seolah tepat di belakang daun telinganya. Raka spontan memutar tubuhnya. Kosong, tidak ada siapapun di sana. Namun udara di belakangnya terasa hangat. Bau napas busuk seperti bangkai menyergap dari arah yang tidak terlihat. Lilin-lilin kecil di sudut ruangan bergetar, seakan cahaya mereka takut terhadap sesuatu yang kini hadir di ruangan itu. Raka menggigit bibir. Saya tidak mau pendamping. Saya hanya ingin bantuan. Lelaki tua itu membuka matanya lebar-lebar. Sepasang mata merah itu tidak berkedip walau sesaat. Kau datang ke rumah Paku Bumi untuk meminta kekayaan, tapi tidak ingin menjalani syaratnya. Ia mendekat. Langkahnya seperti menggesek tanah, menyeret sesuatu yang tidak tampak. Kau pikir kekayaan bisa datang dengan cuma-cuma. Bahkan makhluk halus pun menertawakan naifmu. Tangisan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat, dan kali ini disertai bunyi seperti kuku panjang menggores dinding bambu. Kreet. Kreet. Dinding itu tergores dari dalam. Bambu-bambu merenggang sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorong ingin masuk. Raka mundur tanpa sadar. Tidak, saya tidak mau perjanjian apapun. Lelaki itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Sayangnya, kau sudah memanggilnya. Sekarang ia sudah berada di belakangmu. Seketika ruangan menjadi sangat dingin. Napas Raka terlihat seperti uap di udara. Dari bawah gubuk, terdengar suara langkah kecil, cepat dan patah-patah, seperti tangan mungil berlari di atas papan kayu. Top 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 top,
Mendekat, mendekat. Lelaki tua itu mengangkat mangkuk air hitamnya, lalu menghadapkannya pada Raka. Lihatlah, Raka ingin menolak, tapi ada dorongan tak kasat mata yang membuat matanya menunduk ke air itu. Di permukaan air hitam itu, terlihat bayangan. Bukan bayangan dirinya, bayangan seorang anak kecil, kurus. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya dipenuhi tanah basah. Dan tangan mungilnya mencengkeram sesuatu yang bergerak. Raka menahan napas. Tangan itu terangkat, menunjuk ke arah Raka dari dalam pantulan air. Dan suara lirih itu kembali terdengar. Ah, ya, kau sudah memanggilku. Aku lapar. Raka tersentak dan membanting mangkuk itu. Air hitam itu tumpah ke lantai, menciprat ke kakinya. Dingin, tapi terasa seperti lendir. Lelaki tua itu mendengus. Kau sudah terlambat. Sekali makhluk itu terbangun, ia tidak akan kembali tidur tanpa mengambil bagian. Raka gemetar, mundur hingga punggungnya menabrak dinding bambu. Tangannya mencari pegangan, tapi ia hanya merasakan permukaan dinding yang basah. Ia menarik tangannya untuk melihat. Basah itu bukan air, warnanya merah gelap. Darah. Darah mengalir dari sela-sela bambu gubuk, seakan bangunan itu sendiri sedang terluka. Saat Raka terpaku oleh ketakutan, lilin-lilin padam satu persatu. Sesuatu muncul dari kegelapan. Bukan wujud jelas, hanya bayangan kecil yang bergerak dengan cara yang tidak lazim. Berjalan seperti anak-anak, tapi lututnya terbalik. Makhluk itu berhenti di ujung ruangan. Dua mata putih tanpa bola hitam menatap Raka dari dalam gelap. Ayah, aku datang. Raka ingin berlari, ingin berteriak, ingin keluar. Tapi kakinya seperti tertancap di lantai. Tubuhnya membeku. Lelaki tua itu hanya berdiri, tidak bergerak. Wajahnya seperti arca yang sudah mati. Dan makhluk itu mulai merangkak perlahan ke arah Raka. Makhluk itu akhirnya berhasil menyentuh pergelangan kaki Raka. Dingin, lengket, dan terasa seperti tangan yang sudah lama membusuk. Tepat saat kuku-kuku kecil itu mencengkeram kulitnya, seluruh gubuk bergetar keras. Lilin-lilin menyala kembali sekaligus, dan suara lelaki tua itu menggema. Kesepakatan sudah dimulai. Dalam sekejap, makhluk itu menghilang begitu saja, meninggalkan bau tanah kuburan yang menusuk. Raka terjatuh, napas terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia mencoba bangkit dan berlari keluar dari hutan tanpa menoleh lagi. Ia selamat malam itu, setidaknya secara fisik. Namun sejak hari itu, hidup Raka berubah. Rezeki memang datang deras, peluang usaha, uang yang tiba-tiba muncul, keberuntungan yang tidak masuk akal. Tapi setiap malam, tepat pukul 2, suara kecil itu selalu terdengar dari sudut gelap kamarnya. Ayah, aku lapar. Raka akhirnya mengerti. Dalam pesugihan, kekayaan hanyalah bayangan. Yang nyata adalah bayarannya. Dan bayaran itu akan datang lagi. Dan lagi, sampai semuanya habis. Dan di desa Karanjati, bisik-bisik kembali muncul. Ada penduduk baru yang kaya mendadak. Tapi wajahnya selalu pucat. Dan matanya tak pernah berani menatap gelap.